adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, selamat hari Minggu, Kak Olive. Selamat hari Minggu, Kak Rizka. Ya ampun, gimana adik-adik kabarnya? Sehat kan? Sehat dong. Nah, adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPI BF Fata. Tanggal berapa, Kak Rizka? Tanggal 31 Januari 2021. Yeay! Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu dulu sejenak ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mau nyanyi lagu pertama nih. Nah, lagu yang pertama ini kita udah lama banget nih nggak nyanyiin adik-adik. Ada gayanya loh. Lagu apa ya, Kak Olive? Sekarang kita mau nyanyi dari terbit matahari dan happy ya ya ya, happy ya ya ya. Tapi pakai gaya ya adik-adik. Oke. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Happy ya ya ya, happy ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kemenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, setelah menyanyi lagu satu, sekarang mari kita berdoa pembuka ya, yang akan dibawakan oleh adik Quincy. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa teman-teman. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah kami hari ini. Dama-dama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Adik Quincy. Nah, sekarang kita akan nyanyi lagu kedua, yaitu dari Kidung Ceria 151, judulnya Aku Bersuka Cita. Nyanyi bareng-bareng yuk adik-adik. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, sekarang kita mau baca nas pembimbing dari Matius 6 ayat 33 yang akan dibacakan oleh adik Natasha. Nas pembimbing kita kali ini adalah terambil dari Matius pasal 6 ayat ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, terima kasih untuk nas pembimbingnya adik Natasha. Nah, adik-adik, gimana ayat nas pembimbing pada hari ini? Bagus banget loh adik-adik. Yaitu, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, bagus banget kan? Kira-kira apa ya penerapannya, Kak Olive? Nah, jadi Kariska dan adik-adik, di saat adik-adik dan kakak-kakak ingin melakukan sesuatu, contohnya nih, kayak adik-adik mau belajar, adik-adik mau ujian, adik-adik mau pergi ke gereja, pergi kemanapun, adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta pertolongan sama Tuhan Yesus, supaya
Tuhan Yesus memberikan keselamatan, memberikan hikmat. Sama nih seperti nas pembimbing yang tadi sudah dibawakan oleh adik Natasha dan Kariska. Nah, oleh karena itu, nas pembimbing ini mengajarkan supaya kita semua, adik-adik dan kakak-kakak, untuk selalu mengutamakan Tuhan Yesus di segala hal. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita akan nyanyi lagu ketiga untuk merespon nas pembimbing tadi dari PKJ 103, judulnya Carilah Dahulu. Ayo kita nyanyi sama-sama adik-adik. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dahulu yuk, yang akan dibawakan oleh adik Oksel. Silakan adik Oksel. Puji syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan dan berkati kakak Layan yang akan membawakan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk adik Oksel. Nah, sekarang kita akan membaca Alkitab Markus 10 ayat 17 sampai 22. yang akan dibawakan oleh siapa, Kak Olive? Adik Ivi dan adik Geldin. Pembacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22 yang mengatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021, Kak Tasya akan membawakan cerita untuk adik-adik. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan bukan? Apa ya judulnya? Mari kita membaca bersama-sama. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, yang diambil dari Markus 10. Apa ya adik-adik maksud daripada judul perikop bacaan kita hari ini? Pada waktu Yesus berangkat
untuk meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, orang tersebut menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Wah, agak membingungkan ya. Tapi maksud Tuhan Yesus adalah kita harus mengutamakan Dia dalam segala hal. Kak Tasya akan menceritakan contoh cerita lain. Ada seorang anak yang bernama Marcel. Dia senang sekali bermain game sampai malam. Lupa belajar, lupa berdoa, lupa membaca Alkitab. Akibatnya ia sering bangun kesiangan, tidak mengerjakan tugas sekolah. Akibatnya Marcel sering ditegur guru dan mendapat nilai buruk. Tapi suatu hari ketika Marcel diundang untuk datang ke gereja untuk merayakan Natal, dia mendengar kakak sekolah minggu bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus dan mengapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini. Mendengar cerita itu, Marcel jadi mengingat semua perbuatan yang buruk. Saat dia berkelahi, saat bermain game sampai lupa waktu, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, tidak membaca Alkitab, semuanya itu menyedihkan hati Tuhan Yesus. Akhirnya Marcel berdoa, dia mengakui semua dosanya dan juga mohon ampun pada Tuhan Yesus. Serta Marcel juga mau berjanji untuk mengutamakan Tuhan Yesus dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Adik-adik pasti ada yang bertanya, bagaimana mengutamakan Tuhan Yesus? Apakah kita tidak boleh main game atau bermain apapun yang kita sukai? Nah, sekarang Kak Tasya mau menunjukkan suatu percobaan yang sangat menarik. Sepertinya tidak mungkin, tapi bisa jadi mungkin. Wah, jadi bingung ya. Kita akan menyiapkan suatu wadah yang berisi pasir biru. Lalu ada satu wadah lagi yang pinggirannya merah, wadah tersebut kosong. Ada satu bola tenis dan ada bola berwarna-warni, jumlahnya ada 5. Lalu kita tuang pasir ke dalam wadah yang berpinggiran merah tersebut yang kosong tadi. Pasirnya kita tuang sampai habis. Kita masukkan bola-bola yang berwarna-warni tadi. Dan yang terakhir, kita masukkan bola tenis. Tapi, wah, bola tenisnya kok tidak bisa masuk ya?
Coba adik-adik lihat ini. Bola tenisnya hampir keluar dari wadah berpinggiran merah tersebut. Kalau begitu, kita coba cara lain ya. Kita keluarkan dulu semuanya. Pasirnya, bola-bola warna-warninya, juga bola tenisnya. Kita coba cara lain ya. Pertama, kita siapkan wadah yang tadi, yang pinggirannya merah. Tapi kita mau memasukkan bola tenis dulu ke dalamnya. Setelah itu, kita masukkan bola berwarna-warni tadi. Dan yang terakhir, kita tuang semua pasir ke dalam wadah tersebut sampai habis. Semuanya sudah masuk ke dalam wadah berpinggiran merah tersebut. 1 bola tenis, 5 bola berwarna-warni, dan semua pasir. Coba lihat apa yang terjadi adik-adik. Wah, semuanya masuk. Kok bisa begitu ya? Mari kita umpamakan bola tenis tadi adalah Tuhan Yesus. 5 bola berwarna-warni adalah hal-hal yang diminta oleh Tuhan Yesus. Misalnya berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan Yesus dengan bernyanyi, patuh kepada orang tua. Dan pasir ini kita umpamakan seperti keinginan-keinginan kita. Seperti misalnya bermain gadget, bermain game, makan coklat atau permen, bermain bola, menonton TV, lihat YouTube. Wadah pinggir merah ini adalah diri kita. Jadi, kalau diri kita dipenuhi lebih dahulu oleh keinginan-keinginan kita, setelah itu perintah-perintahnya dan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus tidak dapat berada di dalam diri kita. Sebaliknya, berbeda kalau Tuhan Yesus lebih dahulu berada di dalam diri kita. Begitu pula dengan perintah-perintahnya kita lakukan, maka semua keinginan-keinginan kita tetap dapat kita lakukan. Seperti nas pembimbing yang tadi kita baca dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Terima kasih Kak Tasya untuk cerita pada hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 254, Yesus segala-galanya. Nyanyi bersama-sama ya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan nih. Ayo siapin celengannya ya. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 205 dengan judul
Aku suka membagi. Ini sama-sama ya adik-adik. Aku suka membagi pada orang tak punya agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan tak berdiri tentang apaku yang kena. Dan miskin pun layak persembahan syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, saatnya kita untuk berdoa syafaat. Nah, doa syafaat pada hari ini akan dipimpin oleh Adik Bianca, Adik Patricia, Adik Michelangelo dan Adik Devin. Ayo adik-adik, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa untuk para medis, dokter, suster, dan relawan COVID-19 agar mereka bisa sehat selalu. Berkati juga pasien-pasien COVID-19 agar mereka bisa sembuh kembali. Kami juga berdoa untuk COVID-19 ini agar bisa hilang dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami agar mereka bisa sehat selalu dan dapat mendidik kami yang baik. Tuhan Yesus, berkatilah juga pekerjaan mereka agar mereka sukses selalu. Tuhan Yesus juga berkatilah kami agar kami bisa menjadi anak yang takut Tuhan, patuh pada orang tua, dan rajin belajar supaya menjadi anak yang pandai. Tuhan Yesus, berkatilah juga guru-guru kami dan sekolah kami agar mereka bisa semangat dalam mendidik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, aku berdoa untuk gereja yang sampai saat ini belum bisa bertatap muka. Berkatilah semuanya agar selalu terjaga. Berkatilah juga para pendeta, presbiter, dan kakak layan agar dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya ya Tuhan. Semoga corona ini cepat pergi agar aku bisa bersekolah minggu kembali. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami supaya selalu aman. Berkatilah juga presiden dan pemerintah supaya bisa memimpin negara kami dengan baik. Berkatilah negara kami supaya terhindar dari corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan kami dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, inilah doa dari anak-anak-Mu dan akan disempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pagi adik-adik, kita ketemu lagi di IHMPA tanggal 31 Januari 2021. Kakak mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang hari ini sudah ikut dalam pelayanan. Ya, untuk adik Quincy dalam doa pembukaan, untuk adik Natasha dalam membaca nats pembimbing, untuk adik Oxel dalam doa sebelum kita mendengarkan cerita. Juga ada adik Ivy dan adik Geldin yang membaca Alkitab untuk kita mendengarkan bersama-sama. Juga ada adik Bianca, Patricia, Michael Angelo, sama adik David yang sudah doa syafaat. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan adik-adik yang belum ikut pelayanan, ayo kita ikut dalam pelayanan IHMPA. Ya, ditunggu ya. Mulai minggu depan. Adik-adik yang belum pernah, ayo. Nah, kakak juga mau mengucap terima kasih kepada orang tua yang sudah bergabung dalam WA Group. Untuk adik-adik dan orang tua yang pindah kelas, golongan anak TK ke anak kecil ke anak tanggung, selamat datang, selamat bergabung dalam kelas yang ada sekarang. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan penjelasan aktivitas untuk minggu ini. Yuk, kita dengarkan. Hai adik-adik, yuk kita lihat aktivitas untuk minggu ini tanggal 31 Januari 2021. Bagian pertama untuk adik-adik TK. Warnai gambar seorang yang sedih dan kecewa karena tidak dapat memenuhi permintaan Tuhan Yesus. Beri warna sesuai hasil perhitungannya ya. Bila hasilnya 1, beri warna coklat. Hasilnya 2, beri warna biru. Bila hasilnya 3, beri warna krem atau coklat muda. Dan bila hasilnya 4, beri warna kuning. Bagian kedua, untuk adik-adik kelas kecil. Hubungkan titik-titik bernomor 1 sampai 95 dengan benar, maka akan terbentuk gambar saat Tuhan Yesus meminta air minum pada perempuan Samaria. Lalu beri warna yang bagus dan rapi. Bagian terakhir, untuk adik-adik kelas tanggung. Jawab semua pertanyaan ini dengan benar. Tuliskan dalam kotak-kotak yang tersedia sesuai nomor. Bila jawabanmu semua tepat, maka pada kolom kotak kuning akan terbaca permohonan seorang kaya pada Tuhan Yesus. Apakah itu? Selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat aktivitas-aktivitas yang minggu lalu adik-adik sudah kirim. Ya. Nah, ingat, semua aktivitas dikerjakan lalu dikirimkan ke kakak-kakak hari Selasa sebelum jam 18 atau jam 6 sore. Ya. Yuk kita lihat aktivitas yang sudah dikirim minggu lalu.
Adik-adik, ibadah kita nih udah mau selesai. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Dari Kidung Ceria nomor 265. Yesus berpesan dalam malam gelap. Nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lingkungan ada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, ada masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Nah, adik-adik, sekarang kita udah di ujung ibadah kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ayo adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati agar minggu depan kami dapat berkumpul kembali, dan kiranya Engkau juga menyertai kehidupan kami untuk seminggu ke depannya ya Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa serta permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.